Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amira. Saya dari program studi psikologi dan saya dari kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan menjadi manusia yang berketuhanan. Pertama saya akan menjelaskan pengertian manusia. Jadi manusia adalah satu spesies makhluk hidup yang mendominasi planet bumi. Istilah manusia digunakan untuk mengacu pada anggota spesies Homo sapiens, yaitu manusia hidup yang memiliki kemampuan kognitif dan intelektual yang tinggi dibandingkan dengan spesies lain di bumi. Karakteristik manusia sebagai makhluk berketuhanan. Nah, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Segnor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya dalam bahasa Arab. Nah, semua kosakata di atas menyaran pada makna Tuhan atau kata Tuhan. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang diberikan hak dasar, yaitu hak asasi. Manusia yang bersifat universal dan sebagai makhluk pasti memiliki kebutuhan rohani yang harus dipenuhi dengan cara beribadah dan selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa, serta sebagai makhluk sosial pasti ingin memenuhi segala kebutuhannya baik secara primer, sekunder maupun tersier, dan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia membutuhkan motivasi. Nah, motivasi adalah cara agar manusia untuk menjaga keseimbangan hidup, dan juga kebutuhan tentang agama adalah kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, karena manusia adalah mengaku kekuatan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa keyakinan dan rasa persaudaraan. Manusia yang tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu-nafsu atau nafsu pribadi dan watak. Nah, kepercayaan kita terhadap Tuhan sangatlah beragam. Ada yang sangat mempercayai tentang adanya Tuhan hingga ke dasar hatinya, sehingga apabila disebutkan namanya, hatinya akan bergetar. Nah, ada juga yang hanya sekedar percaya saja tentang Tuhan mereka, tanpa adanya pemahaman yang benar tentang Tuhan mereka. Tetapi ada juga yang tidak mempercayai tentang Tuhan, yang biasa kita kenal sebagai ateis. Nah, mereka ini biasanya adalah orang yang sombong. Misalnya, mereka merasa tidak perlu bertuhan karena merasa bisa mengatasi segala kebutuhan sendiri, atau dikarenakan mereka malas berpikir dan tidak mau repot karenanya. Nah, tetapi sesungguhnya tidak seseorang pun yang benar-benar tidak bertuhan, karena sesungguhnya makna bertuhan itu adalah menempatkan sesuatu menjadi pusat dan tertujuan bagi kehidupan seseorang. Sangat tergila-gila dengan hartanya itu sudah menandakan bahwa dia telah mengungkapkan hartanya tersebut, sehingga ia menganggap bahwa harta yang berlimpah itulah yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Jadi sangatlah jelas bahwa sesungguhnya tidak satu manusia pun yang tidak bertuhan. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ada melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Kedua, ada menyadari bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah manusia memiliki keterbatasan pengetahuan yang sulit untuk dijelaskan. Nah, ciri-ciri tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan manusia bertuhan adalah karena mendapat perlindungan. Munculnya agama adalah ketidaktahuan. Di mangsa binatang buas bencana alam, maka mereka menerka dan mengadakan pemujaan untuk meminta perlindungan kepada objek-objek seperti batu besar, pohon, goa, gunung, dan lain-lain. Nah, ketidaktahuan kemana ia akan pergi setelah meninggal dunia, tempat untuk menyembah konsepnya sama, biarpun agama itu tidak menggambarkan Tuhannya dalam bentuk sebuah patung atau sepotong kayu. Nah, ini pendapat Aminuddin dan DKK pada tahun 2020. Nah, yang selanjutnya adalah implikasi kebertuhanan terhadap sikap dan sosial. Nah, di dalam pengalaman kehidupan nyata, sangat besar perbedaan antara orang beriman yang hidup menjalankan agamanya dengan orang yang tidak beragama atau acuh tak acuh kepada agamanya. Nah, manusia membutuhkan waktu untuk membiasakan diri, dilakukan dimensi sedikit dan berulang dengan niat dan berusaha, serta selalu istiqomah. Pada lahirnya manusia akan bertawakal kepada Tuhannya agar dapat menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang mulia. Nah, di sini juga ada orang yang berpegang teguh pada keyakinan agamanya, sikap selalu tenang. Nah, tetapi bagi mereka yang tidak menjalankan perintah agamanya selalu risau dan tampak gelisah. Nah, menurut MC
Guard yang membentuk sistem nilai dalam diri manusia agama. Setelah terbentuk, maka seseorang secara langsung dapat menggunakan sistem nilai ini dalam hal mengevaluasi dan menafsirkan situasi dan kondisi. Contohnya seperti seseorang dapat menyimpulkan saya berdosa, saya orang baik, saya pengusaha sukses. Nah, pengaruh lingkungan kepada seseorang adalah memberi bimbingan terhadap potensinya yang dimilikinya. Artinya, jika potensi fitrah itu bisa dikembangkan sejalan dengan pengaruh lingkungan, maka akan terjadi sebuah keselarasan. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai berikut. Pertama, sumber nilai dan dalam menjaga kesusilaan. Nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam menjadi acuan dalam petunjuk bagaimana dalam kehidupannya. Kedua adalah agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Yang ketiga adalah agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Yang keempat ada berfungsi sebagai edukatif. Yang kelima ada berfungsi sebagai penyelamat. Yang keenam adalah berfungsi sebagai perdamaian, dan ketujuh ada berfungsi sebagai rasa memupuk rasa solidaritas. Nah, selanjutnya ada interpretasi kebertuhanan antroposentris. Nah, antroposentris secara definisi adalah konsep etika yang semua pandangannya manusia sebagai pusat dari segala pusat. Nah, dalam Islam, Tuhan menjadi titik pusat dari segala yang ada di alam semesta ini. Nah, semua makhluk hidup bergantung pada lingkungan sekitarnya, yaitu alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Maka kehambaan seseorang itu diperlukan jika dia berbuat baik kepada Tuhannya. Pastinya dia akan berbuat baik kepada makhluknya. Ada alasan manusia itu bertuhan, dan fungsi dan bertuhan adalah menyembah pemilik alam semesta dan isinya. Sudah seharusnya manusia sebagai hamba Tuhan menyembah, karena Tuhanlah yang menciptakan. Manusia hanya hamba yang lemah yang perlu bantuan dari keberadaannya Tuhan. Menurut pandangan dari Abdullah Al tahun 2005. Nah, maka hakikat dari kehambatan terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita mentaati, mematuhi, dan tunduk terhadap semua perintah dan larangannya. Pengertian dari hamba itu sendiri ialah manusia yang selalu taat, tunduk, dan patuh terhadap Tuannya. Nah, kita sebagai hambanya haruslah taat untuk beribadah, bertakwa, dan melakukan semua ajarannya tanpa adanya suatu paksaan, melainkan dengan suatu ketulusan dari diri kita sendiri sebagai hambanya. Dalam pandangan agama bahwasannya manusia dan Tuhan saling berkaitan seperti yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, bisa dikategorikan bahwa hamba yang beriman adalah yang memiliki hubungan baik kepada Tuhannya dan memiliki hubungan baik kepada ciptaannya yang ada di bumi. Menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Nah, manusia dan alam merupakan dua kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, manusia dan alam saling ketergantungan satu sama lain sebagai makhluk Allah. Manusia mendapat amanat dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifannya, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Nah, kewenangan manusia untuk mempergunakan alam bukanlah hak mutlak, tapi merupakan hak yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan diminta pertanggungjawabnya dan keselarasannya alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah meminjamkan pada manusia. Nah, dari kesimpulan di atas dapat diuraikan bahwa cara manusia bertuhan itu beda-beda. Ada yang bertuhan yang menerima segala kepastian yang menimpa dirinya dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan. Dan ada juga yang menaati segenap ketetapan seperti aturan hukum dan lain-lain yang diyakini berasal dari roh, yang diyakini berasal dari Tuhan. Nah, bahkan ada manusia yang hanya bertuhan saja, ada juga yang beragama saja. Yang dimaksud bertuhan saja, manusia itu hanya mengakui keberadaan Tuhan saja, mengakui keberadaannya, tetapi dia tidak mengikuti perintah Tuhannya. Sedangkan yang beragama saja hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya, tetapi dia sudah tidak mengakui keberadaan Tuhannya. Nah, jadi lebih baik kita beragama dan juga bertuhan itu akan lebih baik daripada hanya bertuhan-tuhan saja atau hanya beragama saja, sebab kita akan bisa mengenal lebih dekat dengan agama
dan Tuhan kita, serta dengan beriman kepada Allah akan berdampak besar kepada kehidupan sehari-hari kita. Tuhan mengutus manusia sebagai pemimpin di alam semesta. Sudah seharusnya manusia menjaga alam ini tetap lestari, bukan malah merusaknya. Baik, itulah penjelasan saya mengenai menjadi manusia yang berketuhanan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.